Halo, selamat datang di kanal YouTube FIFA Gol Indonesia bersama saya Dimas Sembada dan saya Irfan Maulana. Setelah berapa lama ya? Lupa. Aduh, udah lama nggak pernah tandem lagi sama Irman. Iya, udah lama juga. Irman saya. sehat? Alhamdulillah. Dimas gimana? Udah sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kemarin kita sempat skip beberapa episode karena memang Ada beberapa yang tumbang. Ujung Tombak tumbang. lagi penyakit yang lagi musim kemarin-kemarin lah. Om Imron. Om Imron Nahumaruri. Nanti tolong ditampilin Imron Nahumaruri. Jadi kita sekarang balik lagi kembali menyajikan konten-konten soal sepak bola. Fakta-fakta unik dan menarik dan informatif juga buat FIFA Mania. Jelas gitu. Nah, sekarang kita punya informasi soal gol-gol Merbahtu, penyerangnya PSM Makassar. Enggak lah. Merbahtu yang di Bandung. Buah Batu. Oke, Iya. siap. Gol-gol yang diciptakan menggunakan tangan. Yang prosesnya diantaranya menggunakan tangan. Betul. Kalau sepak bola kan gol itu menggunakan kaki, dada, kepala. Iya, Bu. Kalau tangan kan handball, nggak boleh. Iya, benar. Kalau tangan mah jadinya Pelanggaran. iya. Kalau tangan-tangan hand. Nah, iya, Herdiana. benar. Itu Boleh, Jack siap. Grealish from Bandung. Nah, kita udah tahu lah kalau selama ini ada gol tangan Tuhan. Iya, pasti dari Diego Armando Maradona. Itu mah susah. Kalau Pamali. Ada gol tangan Tuhan dari Diego Armando Maradona. Itu golnya apa, Man? Golnya ke gawang. Iya benar. Maksudnya gol waktu Argentina lawan Inggris itu di Piala Dunia 1986. Ya, agak jauh kayak gerakannya kayak nge-headen. Iya, tapi padahal ada tangan di nggak atasnya. ada tangannya. Itu katanya tangan Maradona itu. Bahasanya tangan. Nah, itu sempat tuh kan sampai tahun berapa tuh kontroversi terus sampai dikenal dengan gol tangan Tuhan. Ya itu tadi soal gol Maradona itu kan udah nggak aneh ya. Semua orang kayaknya udah tahu bahwa Maradona itu terkenal dengan gol tangan Tuhan. Tapi identik banget ya. Tapi kita sekarang di episode ini mau bahas gol-gol menggunakan tangan yang bukan diciptakan oleh Maradona. Tapi ada pemain lain. Tapi ada juga pemain-pemain lain yang menciptakan gol ternyata menggunakan tangan. Bahkan titisannya pun pernah. Siapa? Apa titisannya? Saviola atau Johnny Bauman dari Argentina juga. Ya. Saksikan ya, jangan lupa. Gimana dia? Kalau gitu, ini dia gol menggunakan tangan yang pertama. Dalla destra, Maicon, il cross calibrato, Adri, colpo di testa, e gol! Gol menggunakan tangan pertama datang dari pemain asal Brazil Adriano saat masih berseragam Inter Milan. Dalam laga bertajuk Derby della Madonnina, Adriano mencetak gol dengan tangan kanan setelah menerima umpan silang dari Maicon di sisi kiri pertahanan AC Milan. Oke, itu tadi gol yang menggunakan tangan pertama Dari Adriano. Ya memang ini mah jelas pakai tangan. Cuman nggak tahu kenapa wasit waktu itu tidak melihat bahwa itu gol menggunakan tangan. Terus waktu itu karena mungkin masih keterbatasan kali kan, wasitnya masih 3 gitu, belum ada Eagle Eye, belum ada VAR. Belum ada VAR. Jadi memang belum dibantu sama teknologi dan waktu itu juga belum ada goal line teknologi. Tapi nggak ngaruh sih maksudnya. Cuman memang waktu itu Adriano bisa mengelabuhi wasit kalau golnya itu tidak dicetak, meskipun dicetak menggunakan tangan tapi tetap sah. Tidak diketahui menggunakan bantuan tangan. Nah, itu bahasa sederhananya. Jadi dapat umpan ke depan gawang waktu itu Abbiati, kipernya AC Milan. Di era itu Adriano tangannya main sedikit dan dikit lah. Dan ya tapi tetap aja gol, pada akhirnya Inter menang di Derby della Madonnina. Itu tadi soal gol Adriano yang tapi sedikit mungkin tambahan Adriano juga dari situ kancurnya Karir. Tidur di kasur. Karirnya juga
tidak melejit amat. Ya, habis dari situ memang dia menurun, bukan menurun. sedang naik, tiba-tiba mentok. Ya, Makanya betul. katanya kan kalau kata Zanetti itu salah satu penurunan ya, dari karya Adriano itu pas waktu almarhum bapaknya meninggal. Ya, dia stres, akhirnya karirnya menurun. Pinter juga, sering baca bola ya. Oh, iya, di mana baca kalau baca bola tuh? Kalau di mana baca ya? bola di fifagol.com. Ya, selalu update Berita terbaru hanya di fifagol.com. fifagol.com. Oke, kalau gitu kita masuk ke Fakta yang kedua. Look out, this is Messi. Tote holds well. Gol menggunakan tangan selanjutnya datang dari Lionel Messi. Messi yang digadang menjadi penerus Diego Armando Maradona juga pernah mencetak gol menggunakan tangan. Gol tersebut tercipta di La Liga dalam pertandingan melawan Espanyol. Menerima umpan silang dari Zambrotta, Messi mencocor bola menggunakan tangannya. Ya, itu tadi Soal Lionel Messi yang mencetak gol menggunakan tangan. Tangan. Ini memang benar-benar titisan Maradona ya, Lionel Messi. menegaskan kalau dia itu titisan Maradona. Soalnya kalau nggak salah di musim yang sama juga kan Messi membuat gol mereka ulang gol Maradona yang saat lawan Inggris yang dari tengah Soloran, Iya, Soloran, dari Soloran. Nah, sampingnya Jogjaran. iya benar. Sama Jogja Siap. samping. Iya, nih. Aduh. Lupa. Ngomong-ngomong editor katanya mau ke Jogja. Iya, aduh. Mau vakansi karena udah nggak pakai tes-tesan lagi kan sekarang. Nah ya balik lagi ke Messi. Soloran. Itu tuh pas tahun 2006-2007 waktu derby Katalan. Itu emang udah mah pakai tangan. Terus makin epicnya lagi tuh itu derby Katalan lawan Espanyol pas lagi Barcelona ketinggalan. Jadi lagi unggul nih, Espanyol lagi unggul, tiba-tiba Messi umpan dari Zambrotta dari sama lagi, maksudnya posisinya itu dari sebelah kiri Pertahanan Espanyol. Iya. Tiba-tiba loncat, nggak dapat menggunakan dengan cerdik tanda kutip menggunakan tangan kiri. Keren emang Lionel Messi. Oke, itu tadi soal Lionel Messi. Sekarang kita masuk ke fakta gol yang ketiga. Fakta ketiga, dari tanah air, Pratama Arhan juga pernah mencetak gol menggunakan tangannya. Namun jika pemain lain, gol yang diciptakan berbau kontroversial, gol Pratama Arhan sepenuhnya sah karena bermula dari skema lemparan ke dalam. Ya, itu tadi fakta yang berikutnya. Ketiga. Oh ya, ketiga dari Pratama Arhan nih, salah satu yang menarik pemain wonderkid Indonesia yang lagi menanjak. Gimana Dimas? Kalau menurut Dimas nontonnya? Ini kan biasanya kalau gol menggunakan tangan tuh kontroversial. Kalau Arhan enggak. Ini memang murni golnya sah. Berawal dari lemparan ke dalam. Memang Pratama Arhan ini kan punya spesialisasi lemparan jarak jauh. Lemparan jarak jauh. Sebagai wingback kan, wingback biasanya emang betul, posisinya wingback, masih muda, punya lemparan jarak jauh. Dan uniknya lemparan jarak jauhnya ini juga yang mengantarkan Arhan ke Jepang. Oh, jadi dilempar gitu? Dilempar ke Jepang. Dilempar sama Marok, kirain Arhan yang lempar sini. Jadi karena menarik perhatian, akhirnya Arhan ini direkrut sama tim Liga 2 Jepang, Tokyo Verdy. Oh, mungkin Tokyo Verdy-nya sebelumnya nonton Kapten Tsubasa kali. Mungkin. Spesialis, jadi barangkali menit 80-90 masuk. Iya, jadi si Pratama Arhan ini sekarang udah meninggalkan PSIS buat gabung ke klub Liga 2 Jepang, Tokyo Verdy. Tokyo Ya. Semoga sukses lah. Semoga sukses dan makin banyak lagi pemain-pemain Indonesia yang ke Jepang. Sama lebih banyak lagi yang jago lempar ke dalam. Iya, barangkali. Ya betul. Semoga aja ini karirnya Pratama Arhan bisa seperti lemparannya yang melambung jauh. Iya, bagus itu. Bagus. Oke, kalau gitu kita masuk ke gol menggunakan tangan yang terakhir. Fakta yang terakhir, kontroversi soal proses gol menggunakan tangan lahir dari Thierry Henry saat masih aktif bermain. Dalam laga timnas Prancis melawan Irlandia di kualifikasi Piala Dunia, Henry mengontrol bola menggunakan tangan sebelum memberikan assist kepada Gallas yang berbuah gol untuk Les Blues.
Nah, itu tadi yang terakhir Thierry Henry dari Prancis. Meskipun tidak mencetak gol, tapi tangannya ini ikut menentukan nasib Prancis. Prancis betul. Kalau kata Irman gimana ini golnya Thierry Henry? Ini salah satu yang Thierry lapar. siap. Hungry. Thierry marah? Oh iya bener bisa juga. Thierry marah. Jadi lupa ini. Terus ya ini kejadian yang salah satu kejadian yang paling diingat dari bisa dibilang kecacatan atau gimana dari dunia sepak bola. Karena gara-gara gol ini tuh Prancis bisa ikut terbantu sangat dramatis bisa lolos ke Piala Dunia 2010. Ya. Tapi ya emang kena tulah lah, ibaratnya kena tulahnya waktu di Piala Dunianya tuh gagal total. Ini jadi paling salah satu yang membuat dunia sepak bola itu memang masih membutuhkan bantuan teknologi atau pokoknya perkembangan agar ya meminimalisir lah kesalahan. Padahal emang yang bikin kontroversi juga karena sebenarnya dari sudut bisa dilihat kan tadi itu dari videonya sudut si Henry sama bukan Galas dong, sama wasitnya, sama hakim garisnya tuh jelas. Jadi sebenarnya kalaupun memang bisa melihat ya bisa. Ujungnya ternyata dengan cerdik lagi, ini dengan cerdik. Ya bisa dibilang pemain-pemain yang cetak gol via menggunakan tangannya ini ya bisa dibilang memang pemain-pemain cerdik ya. Ya dan nggak semua juga bisa lolos ya karena yang sebelumnya kan ada tuh pernah Kylian Mbappe lawan Nimes kalau nggak salah. Nimes tuh mencoba pakai tangan, ujungnya dibatalkan kartu kuning. Ya makanya memang harus cerdik. Nah, kalau misalnya kamu orang cerdik, nih kalau FIFA Mania semua cerdik, nah FIFA Goal ini baru aja ngeluarin produk kolaborasi yang cerdik banget. Serius? Sama tracker. Jangan pura-pura nggak tahu, bajunya lagi dipakai. Oh iya benar. Nah ini gambar ini salah satu dari 2 desain FIFA Goal X Tracker ID yang bisa kalian nikmati. Yang bisa kalian dapatkan. Kalau misalnya penasaran itu ini salah satunya dan satu lagi adalah BP20. Mau ngambil deh. Gua ambil dah. Nah, ini buat Capo. Ini produk FIFA Goal dan tracker satu lagi. Keren kan kalau misalnya kalian penggemarnya Bambang Pamungkas? Iya tuh. Itu kalau didengar juga kedengeran suara drum. Capo. Berasa di Itali, berasa di Sleman. Ini kalau gua dengerin ada suara ayo Garuda jadilah juara. Ini juga kalau kamu pakai ini pasti langsung jago. Pasti jago headenan langsung. Pamungkas. Bambang Pamungkas. Oke, kalau misalnya kalian yang pengen dapat produk keren ini langsung aja klik linknya ada di deskripsi di bawah. Di bawah ini. Di bawah, enggak dong, di bawah situ lah pokoknya. Oke, kalau gitu gua Dimas Sembada undur diri. Saya Irman Maulana undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa buat like, comment, share dan jangan lupa juga selalu update berita bola terbaru hanya di fifagoal.com. Ciao.